Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini kami dari kelompok 12, saya Liran Firdaus dan juga teman saya Radinda Radiana Yazid akan presentasikan tentang materi aliran-aliran hukum. Di sini ada aliran sosiologikal jurisprudence, hukum bebas, critical legal studies, dan juga aliran feminis jurisprudence. Yang pertama adalah sosiologikal jurisprudence. Sosiologikal jurisprudence di sini adalah salah satu aliran dari sekian banyak aliran filsafat hukum yang sama-sama mencoba memahami hakikat terdalam dari hukum itu sendiri. Nah, aliran sosiologikal jurisprudence di sini dapat dikatakan sebagai suatu aliran yang memakai berbagai pendekatan. Lalu, bagaimana sejarah latar belakang munculnya aliran ini? Aliran ini tumbuh dan berkembang di Amerika lalu menyebar ke benua Eropa, yang mana pemikiran aliran ini merupakan dialektika dengan pemikiran-pemikiran sebelumnya yang menjawab hakikat hukum, yaitu aliran-aliran seperti aliran hukum alam, positivisme hukum, utilitarianisme, dan juga mazhab sejarah. Tokoh-tokoh dari aliran sosiologikal jurisprudence di sini ada Skopon, Benjamin Cardozo, Kantorowicz, dan juga Jürgen Ehrlich. Selanjutnya adalah apa sih perbedaan dan juga persamaan antara sosiologikal jurisprudence dan juga sosiologi of law atau sosiologi hukum. Antara sosiologikal jurisprudence dan juga sosiologi hukum di sini pada dasarnya berbeda. Walaupun banyak orang mengatakan bahwa keduanya memiliki kesamaan, yaitu sama-sama membahas kajian tentang hukum dan kaitannya bersama masyarakat. Maupun akan tetapi di sini ada perbedaan-perbedaan di antara keduanya, yaitu seperti sosiologikal jurisprudence di sini lebih menekankan kepada hukum dan memandang masyarakat dalam hubungannya dengan hukum itu sendiri. Sedangkan sosiologi of law atau sosiologi hukum itu adalah sebaliknya. Nah, dan perbedaan yang lain antara sosiologikal jurisprudence dan juga sosiologi of law di sini adalah pendekatan yang digunakan oleh sosiologikal jurisprudence menggunakan pendekatan hukum ke masyarakat, sedangkan sosiologi of law adalah menggunakan pendekatan dari masyarakat ke hukum. Selanjutnya adalah aliran hukum bebas. Aliran hukum bebas ini secara umum bisa dikatakan adalah antitesis dari aliran legisme, yaitu menentang paradigma bahwa hukum harus tunduk terhadap undang-undang. Nah, yang latar belakangi lahirnya aliran hukum bebas di sini adalah karena aliran legisme dirasa tidak dapat memenuhi kebutuhan dan ketidakmampuannya memecahkan persoalan-persoalan baru dalam ranah hukum. Lalu kemudian muncullah aliran hukum bebas di sini. Dalam aliran hukum bebas ini, itu memiliki pandangan bahwa terbentuknya hukum itu bukan hanya di meja-meja legislatif, akan tapi hukum itu juga terbentuk di dalam lingkungan peradilan. Nah, tentu saja apabila hukum terbentuk dalam ruang peradilan, maka hakim memiliki peranan yang sangat dominan untuk menentukan arah hukum itu sendiri. Yaitu, misal ada suatu persoalan yang mana tidak ada landasan undang-undangnya, hakim bisa saja melandaskan kepada undang-undang yang mereka bisa membuat undang-undang itu sendiri, yang mana undang-undang tersebut muncul karena ada persoalan itu tadi. Nah, dari sini kebebasan berpikir hukum seorang hakim sangat benar-benar dijamin. Tokoh utama dalam aliran hukum bebas ini adalah Herman Kantorowicz. Untuk aliran ketiga dan keempat akan dijelaskan oleh teman saya, Radinda Radiana Yazid. Saya silakan. Yang selanjutnya untuk aliran yang ketiga adalah critical legal studies. Critical legal studies merupakan salah satu alternatif pemikiran dalam filsafat hukum yang dapat memberikan pandangan berbeda terhadap hukum. Ciri khas dari pemikiran ini adalah tidak menjadikan hukum yang dibuat oleh negara diterima begitu saja sebelum adanya proses perjuangan nalar kritis terhadap substansi hukumnya. Ada situasi ketidakpercayaan dan pemberlakuan bahwa
Hukum yang dibuat oleh suatu negara tidak dapat ditarik oleh hukum. Karena tarik-menarik melalui peraturan yang menarik kepentingan politik, kekuasaan, dan ekonomi sehingga menyebabkan produk hukumnya rentan terhadap ketidaksempurnaan. Kemudian netralis dan imparsialitas merupakan kata kunci yang menjadi indikator untuk mempurifikasi hukum tersebut. Oleh karena itu, critical legal studies berupaya untuk selalu membuka selubung relasi kekuasaan dan relasional ekonomi yang selalu mengintervensi hukum dengan perjuangan dan logikanya sendiri. Untuk latar belakang lahirnya aliran ini merupakan sebuah pemikiran hukum yang menolak dan tidak puas terhadap aliran pemikiran hukum liberal, yakni teori-teori hukum yang mempunyai tradisi memisahkan hukum dan politik dan seolah-olah hukum netral dari politik tersebut. Tokoh-tokoh aliran critical legal studies sendiri adalah Duncan Kennedy tahun 1942, kemudian Karl Clare tahun 1947, dan Herbert Gelman tahun 1927. Untuk aliran yang keempat adalah feminist jurisprudence. Feminist jurisprudence adalah aliran filsafat hukum yang didasarkan pada kesetaraan gender secara politik, ekonomi. Sebagai salah satu aliran hukum, jurisprudensi feminis dimulai pada tahun 1960-an. Ini sekarang memegang tempat yang signifikan dalam hukum Amerika Serikat dan pemikiran hukum dan mempengaruhi banyak perdebatan tentang kekerasan seksual dan rumah tangga, ketidaksetaraan di tempat kerja, dan diskriminasi berbasis gender. Melalui berbagai pendekatan, kaum feminis telah mengidentifikasikan komponen gender dan implikasi gender dari hukum dan praktek yang tampaknya netral. Undang-undang yang mempengaruhi ketenagakerjaan, perceraian, hal reproduksi, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, dan pelecehan seksual semuanya mendapat manfaat dari analisis dan wawasan jurisprudensi feminis. Untuk tokoh-tokoh aliran ini, Anne Scales tahun 1952 dan Martha Fineman tahun 1943. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata maupun kurang kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian presentasi dari kelompok kami. Saya Liran Firdaus dan juga teman saya Redinda Radian Nur Yazid. Minta maaf jika ada kesalahan dari penyampaian kami ataupun dari materi yang kami susun. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.